Bab 636. Hua Lantang sudah menjadi ahli di peringkat Raja Roh 5 Cincin. Ketika kekuatan dan ketangkasannya meningkat 60%, dia adalah musuh yang tangguh. Ini adalah kekuatan utility martial soul terbaik Douluo kontinen. Jika ini adalah pertarungan tim, maka efek peningkatannya akan lebih besar. Jika para ahli seperti Long Yue, Dai Yuyan, dan Sumu memiliki atribut tertentu meningkat sebanyak 60%, mereka akan menakutkan bagi lawan mereka. Menurut legenda, jika Seven Treasures Glaze Pagoda dapat berevolusi ke tingkat 9 Treasures Glaze Pagoda, bahkan orang mati akan dihidupkan kembali. Itu akan menjadi eksistensi yang bertentangan dengan kehendak langit. Bang! Tang Wulin dan Hua Lantang bertabrakan. Tang Wulin merasakan dampaknya dan momentum ke depannya terganggu tiba-tiba. Demikian pula, Hua Lantang terhenti karena tabrakan. Keduanya saling rebound secara bersamaan. Tidak ada yang mendapat keuntungan. Kekuatan Tang Wulin dominan. Di bawah peningkatan kekuatan dan ketangkasan dari Seven Treasures Glaze Pagoda, Hua Lantang telah melampaui kekuatan sistem serangan Battle Soul Master dengan peringkat yang sama. Namun, tampaknya dia setara dengan Tang Wulin. Komentar Fanger mengungkapkan keheranan. Jelas, dia terkejut dengan apa yang terjadi di depan matanya. Cahaya ungu melintas di mata Hua Lantang dan kelincahan tubuhnya meningkat tiba-tiba. Cincin jiwa kedua di tubuhnya meledak dengan cahaya. Tubuhnya berkedip 7 kali. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Dragon Wolf Kill. Sebuah sinar tajam berkilau pada sepasang cakar serigala. 7 balok cahaya keunguan yang memancar dari tubuhnya memiliki aura kematian. Tang Wulin berdiri membeku. Dia mendengus lalu menginjak tanah dengan berani dengan kaki kanannya untuk membalikkan esensi darahnya. Detik berikutnya, raungan naga yang dalam terdengar. Entah kenapa, ketika dia mendengar raungan naga, Hua Lantang melambat. Tak lama kemudian, lingkaran cahaya keemasan diikuti oleh 8 naga emas kecil menyebar dari bawah kaki Tang Wulin. Cahaya keemasan dan cahaya ungu dengan cepat berinteraksi satu sama lain. Cahaya ungu menyebar secara instan. Balok cahaya keemasan menyebar perlahan ke atas. Di permukaan tubuh Hua Lantang, busur listrik muncul saat dia diguncang dengan kejam dan dikirim terbang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ye Zi terperangah. Bahkan komentator Fanger berhenti sejenak. Apa yang terjadi sebelum mereka benar-benar di luar pemahaman siapapun? Ketika ia melepaskan keterampilan jiwanya, Hua Lantang berada di bawah peningkatan pagoda cahaya 7 harta. Kekuatan dan ketangkasannya meningkat 60%. Namun, ketika keterampilan jiwanya bertabrakan dengan Tang Wulin, itu hancur seketika. Apa yang terjadi? Ye Zi bereaksi dengan cepat. Dia telah menjadi mitra Hua Lantang selama bertahun-tahun sehingga mereka hampir bisa membaca pikiran satu sama lain. Pada saat-saat kritis, mereka tidak akan menahan diri. Lapisan ketiga dan keempat dari Seven Treasures Glaze Pagoda berkedip dengan cahaya secara bersamaan. Ada keajaiban di Seven Treasures. Yang ketiga disebut jiwa, dan yang keempat melawan. Keterampilan jiwa ketiga adalah peningkatan kekuatan jiwa sedangkan keterampilan jiwa keempat adalah peningkatan pertahanan. Setelah Seven Treasures Glaze Pagoda jiwa bela diri bergabung dengan generasi alat jiwa, ada komplikasi yang merupakan peningkatan dari baju besi pertempuran tidak dapat diterapkan pada jiwa bela diri. Mungkin itu adalah kehendak langit bahwa kemampuan Seven Treasures Glaze Pagoda harus dikekang agar armor perang tidak memiliki cara untuk meningkatkan jiwa bela dirinya. Oleh karena itu, jiwa bela diri satu kata Ye Zi hanya melayani 2 tujuan. Satu untuk pertahanannya sendiri sementara yang lain untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Metode peningkatan yang dia lepaskan berada di peringkat Raja Roh 5 Cincin. Namun, durasi skill jiwanya dan metode peningkatan berada di peringkat Soul Saint 7 Cincin. 2 sinar jatuh ke tubuh Hua Lantang. Kekuatan dan pertahanan jiwa Hua Lantang meningkat pesat. Secara bersamaan, ia juga bereaksi dengan kecepatan kilat. Tangannya terlempar ke belakang. Potongan baju perang muncul dalam sekejap. Kemudian, mereka terbang menuju tubuhnya dan bergabung bersama.
Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan kalah, seperti yang dilakukan Su Mu pada Tang Wulin. Dia tidak mengerti mengapa keterampilan jiwanya hancur secepat yang terjadi setelah itu bertabrakan dengan Tang Wulin. Dia merasakan kekuatan halus namun kuat yang berasal dari Tang Wulin yang melumpuhkannya sepenuhnya dari melepaskan basis budidayanya. Jika dia tidak ditingkatkan oleh pagoda 7 harta karun, perasaan ini akan lebih jelas. Meskipun demikian, ia harus mengatasi masalah yang ada. Di bawah 4 perangkat tambahan hebat dari Seven Treasures Glaze Pagoda bersama dengan baju perangnya sendiri, dia memiliki keyakinan penuh dalam mengatasi berbagai strategi yang digunakan Tang Wulin. Tidak mungkin Tang Wulin mengalahkannya. Pada saat ini, sebuah situasi yang tidak terduga muncul. Sebuah telapak ramping tiba-tiba muncul di pundak Hua Lantang yang keras dan lebar. Tak lama setelah itu, cahaya perak menyala dan Hua Lantang menghilang bersama dengan sosok yang muncul tiba-tiba. Armor perang yang seharusnya bergabung dengan Hua Lantang tiba-tiba kehilangan target mereka. Mereka melayang tak tentu di udara. Pada saat yang sama, pohon anggur berwarna biru muncul diam-diam. Cincin jiwa sejati Tang Wulin akhirnya melakukan debutnya di depan penonton Star Luo Empire. 3 ungu dan 1 hitam. Keempat cincin jiwa berkedip-kedip. Detik berikutnya, tanaman merambat melesat keluar dengan cepat dan menenun diri mereka ke jaring raksasa di udara. Itu luar biasa melilit semua baju perang yang Hua Lantang telah lepaskan beberapa saat yang lalu dan mengencangkan dirinya. Ini adalah kemunduran sehubungan dengan baju tempur pertempuran satu kata yang biasa. Armor perang satu kata yang biasa dibuat secara eksternal. Meskipun terhubung dengan garis keturunan dan kekuatan jiwa seseorang, itu harus melalui proses pemberian. Karena Tang Wulin dan kawan-kawan tahu bahwa lawan mereka kemungkinan besar adalah penguasa baju sirah pertempuran, mereka pasti datang dengan beberapa tindakan balasan. Strategi pertempuran yang mereka gunakan dirancang khusus untuk 8 Heavenly Kings dari Monster Academy. Tanpa ragu, tangan ramping itu adalah milik Gu Yue. Retret ruang Gu Yue bisa menyeret orang yang tunduk padanya, tapi ini jelas tidak mungkin dilakukan pada lawan. Itulah alasan dia berteleportasi di belakang Hua Lantang dan menunggu kesempatan untuk menangkapnya tanpa sadar ketika dia dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Tang Wulin. Armor perang Hua Lantang secara alami mengikuti pemiliknya. Namun, Kaisar Blue Silver Tang Wulin telah menjalin dan memenjarakan armor perang ini dengan rumput Blue Silver. Sangat tidak mungkin Hua Lantang bisa mengenakan armor tempurnya. Itu adalah yang pertama bagi warga Kekaisaran Bintang Luo untuk menyaksikan cara yang cerdik dalam melawan seorang master baju zirah pertempuran satu kata. Hua Lantang merasa visinya kabur. Pada saat berikutnya, dia muncul di tempat yang berbeda. Di depannya, lawannya bukan lagi Tang Wulin, tetapi seorang gadis muda. Peningkatan dari Seven Treasures Glaze Pagoda di tubuhnya masih efektif. Dia berteriak dan sepasang cakar serigala memotong bahu Gu Yue. Gu Yue mencibir dan cahaya perak melintas di depan matanya. Sesosok berdiri di samping sebelum Hua Lantang secara efektif menghalangi jalannya. Raungan naga gemuruh meletus sesudahnya. Naga emas mengejutkan surga. Yang lain mungkin tidak tahu mengapa jiwa bela diri Dragon Wolf bisa ditekan. Namun, akan sama mengejutkannya jika Tang Wulin dan Gu Yue juga tidak tahu. Bahkan, ketika Tang Wulin tahu bahwa jiwa bela diri lawannya mengandung garis keturunan tipe naga, dia sudah memikirkan cara dia akan bertarung dalam pertempuran ini. Sejak garis keturunan Raja Naga Emas terbangun, tidak pernah mengecewakan Tang Wulin. Setiap kali dia melawan lawan yang kuat dalam pertempuran, asalkan lawannya memiliki garis keturunan tipe naga, lawannya pasti akan ditekan oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya. Semakin kecil perbedaan dalam basis budidaya mereka, semakin besar penindasan. Hanya ada sedikit perbedaan antara basis budidaya lawan dan dirinya sendiri. Selain itu, dia telah menembus segel kelima garis keturunan Raja Naga Emas. Auranya menjadi lebih kuat. Tentu saja, penindasannya terhadap jiwa bela diri Dragon Wolf terasa. Boom! Tabrakan itu lebih langsung kali ini. Meskipun dia berada di bawah peningkatan pagoda 7 harta karun,
Hua Lantang terhuyung-huyung 7 hingga 8 langkah mundur sebelum dia berhasil menyeimbangkan dirinya. Namun, dia sekarang bertarung melawan tidak hanya Tang Wulin, tetapi juga Tang Wulin dan Gu Yue. Sebuah bola api biru besar menghampirinya sebelum dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Bola api meledak di depannya dan mengeluarkan suara memekakkan telinga. Pada saat ini, Hua Lantang menunjukkan kekuatannya sebagai Wolf King 8 surgawi. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya tampak menyala. Sisik di seluruh tubuhnya adalah kilau dari logam aneh. Lengannya melindunginya dari ledakan bola api. Ledakan itu telah menyinari seluruh tubuhnya dengan bola api biru tetapi dengan cepat padam. Keterampilan jiwa ketiga, Diamond Dragon Wolf. Saat ini, tubuhnya memiliki peningkatan pertahanan 60%. Selain itu, ia memiliki kekuatan pertahanan Diamond Dragon Wolf. Dia mengambil pukulan terberat kepala bola api biru Gu Yue. Pada saat yang sama, seberkas cahaya lain melesat ke arahnya dari jauh. Itu dimaksudkan untuk menargetkan tubuhnya. Peningkatan kelima telah tiba. The Seven Treasures Glaze Pagoda, keterampilan jiwa kelima yang merupakan peningkatan serangan. Seketika, tubuh Hua Lantang terbakar dengan nyala keunguan. Cahaya ungu berputar di dalam matanya dan lengannya membesar luar biasa sementara tubuhnya bergetar. Dia melewati Tang Wulin dan mencapai Gu Yue dalam sekejap. Sepasang cakar serigala menebas Gu Yue pada saat yang sama. Bab 637. Kelincahan, kekuatan, serangan, pertahanan, dan kekuatan jiwanya semua meningkat sebesar 60%. Bahkan jika dia tidak memiliki armor tempurnya sekarang, basis budidaya Hua Lantang setara dengan seorang ahli kaisar jiwa 6 cincin. Tidak peduli dari mana penindasan dari lawannya datang, selama dia mengalahkan mereka semua, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Karena itu, Hua Lantang memutuskan untuk menggunakan cara paling sederhana dan paling langsung untuk berperang. Lawanmu adalah aku. Tang Wulin mendengus. Tubuhnya bergoyang ketika dia muncul di depannya. Meskipun ia tidak secepat Hua Lantang dalam hal kecepatan, Gosado Bingung Trek adalah yang paling gesit dari gerak kaki. Hua Lantang menggunakan metode paling sederhana untuk memblokir Gu Yue sementara Tang Wulin melepaskan naga emas lain mengejutkan surga. Cakar serigala dan cakar naga saling bertabrakan. Keduanya terhuyung mundur bersamaan. Anehnya, mereka sama-sama cocok. Tang Wulin, yang telah menembus segel kelima Raja Naga Emas jelas sangat kuat dalam hal kekuatan absolut. Selain itu, ia memiliki efek menekan garis keturunannya. Bahkan dengan berbagai peningkatan, Hua Lantang secara keseluruhan masih cukup lemah. Cincin jiwa keempat Hua Lantang langsung menyala. Matanya tiba-tiba menjadi cerah dan tubuhnya menjadi ilusi. Bayangan ilusi dalam bentuk naga terbang dari tubuhnya. Tak lama kemudian, seekor naga kecil hitam keabu-abuan melompat dari belakangnya dan bergabung bersama dengan bayangan naga ilusi itu. Bayangan naga ilusi muncul dan berubah menjadi naga lapis baja yang ditutupi sisik hitam keabu-abuan. Itu terbang langsung menuju Tang Wulin. Semuanya terjadi dalam sekejap. Hua Lantang telah melepaskannya ketika keduanya terhuyung mundur. Naga lapis baja adalah spesies tak kenal takut di antara naga darat. Tidak diragukan lagi, ini adalah keterampilan jiwa yang diciptakan oleh perpaduan jiwa roh dengan keterampilan jiwa. Hua Lantang adalah seorang oportunis yang berani yang tidak pernah gagal memanfaatkan kesalahan lawannya. Raungan naga yang dalam terdengar dari tubuh Tang Wulin pada saat yang sama. Kepala naga Humongous muncul di atas kepalanya. Itu menundukkan kepalanya dan dalam gerakan selanjutnya mengunyah naga lapis baja yang tampaknya ganas dengan rahangnya yang besar. Jiwa roh hanya berhasil meraung sekali. Itu berjuang untuk melarikan diri. Sementara itu, kepala naga besar melintas dengan cahaya keemasan. Suara klik terdengar dan jiwa roh naga lapis baja hancur seketika. Kemudian, itu tersedot oleh mulut raksasa dan menelan perutnya. Hua Lantang mendengus. Jiwa berdering di tubuhnya pada titik ketiga dan keempat hancur seketika. Akibatnya, ia meludahkan seteguk darah segar. Jiwa rohnya dihancurkan dan ditelan. Cincin jiwa yang melekat hancur dengan itu, secara alami.
Faktanya, arwah jiwa tidak bisa dihancurkan kecuali sang guru jiwa mati. Situasi seperti itu biasanya tidak terjadi. Bahkan jika roh arwah seseorang hancur, ia masih bisa mengandalkan tubuh utama untuk meregenerasi dirinya sendiri. Sungguh membingungkan bahwa penghancuran naga lapis baja Hua Lantang telah menyebabkan hancurnya 2 cincin jiwanya. Tidak ada yang melewatkan kesempatan emas. Tang Wulin melemparkan tangannya, mengontrol naga pengambilan bangau. Kekuatan hisap yang sangat besar menyapu Hua Lantang menuju Tang Wulin. Pada saat yang sama, tubuh Gu Yue melintas dan dia berteleportasi ke punggung Hua Lantang. Telapak tangannya yang cantik memukulnya tepat di punggungnya. Tidak jauh dari situ, Yezi memandang Hua yang langsung terkena telapak tangan Gu Yue. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah melakukan semua peningkatan yang dia bisa. Meskipun demikian, dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Yue dan Tang Wulin memiliki teknik menelan jiwa roh. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Diamond Dragon Wolf telah menghilang dengan hancurnya cincin jiwa. Hua Lantang hanya bisa mengandalkan kegigihannya sendiri dan peningkatan pagoda 7 harta berharga untuk menangkal serangan Gu Yue. Sepasang cakar naga emas Tang Wulin sudah mengiris dadanya. Hua Lantang mendengus. Matanya berkedip dengan kilatan tegas. Cincin jiwa kelima di tubuhnya akhirnya bersinar. Lapisan cahaya hitam pekat seperti tinta segera menelan tubuhnya. Pisau hitam pitch melesat keluar dari sepasang cakar tajamnya dan meretas Tang Wulin. Ini adalah cara serangannya yang paling kuat, Dragon Wolf Perish Clutch. Efek khusus yang terlampir adalah disintegrasi semua elemen. Itu hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Namun, dia tidak menggunakan Dragon Wolf Perish Clutch untuk memblokir cakar naga emas Tang Wulin. Sebaliknya, ia mengambil posisi membakar batu giok dan batu. Lengannya memanjang dengan cepat di tengah suara retakan yang dibuat tulangnya. Meskipun Tang Wulin memiliki head start, ia berhasil menyusul Tang Wulin. Namun demikian, dia tidak berharap Tang Wulin tiba-tiba menoleh ke arah Yezi. Yezi menyaksikan kekasihnya terperangkap dalam serangan menjepit. Kecemasan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia melihat sepasang mata ungu. Dengan semangatnya yang sangat terguncang, semua perangkat tambahannya terputus seketika itu juga. Meskipun demikian, dia segera sadar kembali. Ketika dia menjadi pucat karena ketakutan, dia buru-buru memulai kembali 5 keterampilan jiwanya. Tapi, dia sudah terlambat. Tang Wulin perlu baginya untuk terganggu sesaat. Saat itu juga, Dragon Wolf Perish Clutch mencapai Tang Wulin, sementara telapak tangan Gu Yue membakar punggung Hua Lantang. Cincin jiwa emas kedua yang belum pernah dia lepaskan sebelum kompetisi ini akhirnya bersinar dengan cahaya gemerlap yang memberi sisik pada tubuh Tang Wulin kilau emas yang mirip dengan permukaan cermin. Dragon Wolf Perish Clutch menebas tanpa ampun di dada Tang Wulin. Namun, yang membuat Hua Lantang kaget adalah sisik di tubuh Tang Wulin berkilau. Cahaya yang berkedip menyilaukan matanya. Dia merasa seolah-olah Dragon Wolf Perish Clutch-nya hanya menggaruk paduan yang mengeras. Efek khusus dari disintegrasi tidak ada. Detik berikutnya, cakar naga emas Tang Wulin mendarat di dadanya. Ketika cakar akan mengenai benar, 10 jari Tang Wulin tiba-tiba tegak. Dia tidak menggaruk tubuh Hua Lantang dengan ujung cakarnya tetapi sebaliknya mengubah goresan menjadi pukulan. Telapak tangannya membakar dada Hua Lantang. Boom! Tubuh Hua Lantang terbang mundur seperti bola meriam. Dia berada di udara ketika darah segar menyembur dari mulutnya. Bahkan dia sendiri bisa mendengar suara tulangnya patah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari tabrakan awal hingga Hua Lantang terbang menjauh setelah dipukul parah. Durasi seluruh pertandingan benar-benar singkat. Begitu Hua Lantang terlempar keluar, seluruh kolisem terdiam. Puluhan ribu penonton Star Luo City menjadi sunyi senyap sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Bahkan Fanger yang telah berbicara dengan cepat selama komentarnya berhenti tiba-tiba. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami apa yang baru saja dia saksikan dalam kompetisi. Apakah sudah selesai? Hua Lantang berbaring di lantai. Dia dalam keadaan pingsan.
Meskipun sinar cahaya dari Seven Treasures Glaze Pagoda telah bersinar di tubuhnya, mereka tidak diragukan lagi tidak banyak membantu lagi. Peningkatan yang terganggu sangat mengurangi kekuatan serangan Hua Lantang pada tubuh Tang Wulin. Ini juga melemahkan kekuatan pertahanan Hua Lantang dan atribut lainnya secara signifikan. Demikian pula, efek dari Dragon Wolf Perish Clutch tidak mampu. Jika Tang Wulin tidak menahan pada saat terakhir, Hua Lantang akan berubah menjadi mayat sekarang. Ye Zi tertegun. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan suportifnya, dia masih hanya seorang master sistem pendukung jiwa. Itu berarti dia tidak memiliki kemampuan ofensif sendiri. Berapa lama kekuatan pertahanan armor tempurnya bertahan? Gue Yue sudah menargetkan Ye Zi. Sebuah bola api besar muncul di tangannya. Aku menyerah. Ye Zi membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia segera melepaskan penghalang pribadinya dan berlari ke Hua Lantang dengan langkah cepat. Dibandingkan dengan kehidupan kekasihnya, kompetisi itu tidak signifikan. Ketika dia melihat serangan berat Tang Wulin pada Hua Lantang, dia tidak bisa menahan rasa sakit di tenggorokannya. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuh Hua Lantang. Dengan penyerahan dirinya, penghalang pelindung tahap kompetisi dinonaktifkan. Petugas medis buru-buru naik ke panggung untuk merawat Hua Lantang yang tidak sadar. Tang Wulin berbalik dan menatap Gu Yue sambil tersenyum. Dia mengulurkan lengan kanannya untuk melepaskan kaisar Blue Silvernya. Potongan-potongan baju perang menembak ke arah Hua Lantang dan jatuh diam di sampingnya. Bab 638. Gu Yue mengulurkan telapak tangannya dan Tang Wulin dengan sangat tinggi. Mereka berdua tersenyum lebar, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak perlu. Fanger menghela nafas lega di platform. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pertandingan yang dilaksanakan dengan baik. Ya, Hua Lantang dan Ye Zi telah menjadi target sejak awal. Saya benar-benar tidak berharap metode pertempuran Tang Wulin dan Gu Yue begitu menakutkan. Jika Tang Wulin dikatakan telah memenangkan pertandingan pertamanya karena Sumu dengan ceroboh memecatnya, lalu bagaimana dengan pertandingan ini? Apakah Hua Lantang dengan sembarangan memecatnya? Tidak juga. Dia telah memfokuskan semua upayanya pada pertarungan sejak dia naik ke atas panggung. Dia sama sekali tidak ceroboh. Bahkan dengan basis budidaya 5 cincin dan begitu banyak peningkatan, Hua Lantang masih tidak berhasil menang ketika dia bertarung dengan Tang Wulin. Bahkan baju perangnya telah dinonaktifkan oleh Tang Wulin. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin adalah tipe tanaman? Apakah itu jiwa bela diri kembar? Mungkin, ketiga cincin jiwa ungu dan hitam itu adalah bagian dari jiwa bela dirinya yang sebenarnya. Pikiran Fanger berada dalam kebingungan. Dia telah mempelajari jiwa-jiwa bela diri selama bertahun-tahun, tetapi dia benar-benar bingung bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh Tang Wulin. Dia perlu tenang dan melakukan analisis menyeluruh sebelum dia bisa memberikan kesimpulan yang akurat, tapi itu pasti terlalu cepat. Di ruang tunggu, ada tatapan dalam tatapan Long Yue. Wajah Dai Yuyan dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak akan pernah percaya bahwa kombinasi emas Hua Lantang dan Ye Zi bisa kehilangan begitu saja. Itu tidak masuk akal. Mereka jelas tidak mengeksploitasi kekuatan mereka sama sekali. Apa yang terjadi dengan Hua Lantang hari ini? Kenapa dia bertingkah seperti Wus? Wajah Dai Yuyan dipenuhi dengan kebingungan. Dia ditekan. Itu pasti penindasan garis keturunan, suara Long Yue yang dalam dan rendah bergema. Semua orang dari Akademi Monster mengalihkan pandangan mereka padanya. Penindasan garis keturunan. Maksud kamu apa? Bahwa Tang Wulin memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Apakah itu garis keturunan tipe naga? Dai Yuyan sangat cerdas. Dia mengerti begitu dia mendengar kata-kata Long Yue. Long Yue mengangguk dengan lembut. Harus. Jiwa bela diri dari 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam harus menjadi basis kultivasi sejatinya. Dia hanya leluhur jiwa berdering 4. Kedua cincin jiwa emas itu pasti berasal dari kekuatan garis keturunannya.
Jika aku benar, dia akan menjadi master jiwa dengan kekuatan garis keturunan terkuat yang pernah kita lihat, bahkan lebih kuat dari garis keturunan 9 ekor fox milik Sumu. Bagaimana kalau dibandingkan dengan Anda, Saudara Long? Dai Yuner tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Long Yue terkikik. Sulit dikatakan. Namun, basis kultivasi seseorang akan menentukan kekuatan garis keturunan seseorang. Hua Lantang tertangkap basah dan garis keturunannya ditekan, menyebabkan ketidakmampuannya melepaskan kekuatannya. Apapun masalahnya, tidak ada di antara Anda yang mengetahui bahwa rekan setim Tang Wulin benar-benar memainkan peran penting dalam kompetisi ini. Dia memiliki atribut api dan atribut ruang dalam kontrol elemen ganda. Kekuatan spiritualnya juga sangat kuat. Maksudmu Gu Yue? Dai Yuner bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Yue mengangguk. Dia hampir tidak berhenti sama sekali ketika dia menggunakan teleportasi spasial. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh atribut luar angkasa yang dimiliki oleh Master Jiwa. Dia sangat terampil dalam kontrol unsur. Dia tidak memiliki usaha dalam pertempuran ini. Anda tidak menyadari bahwa dia bahkan tidak melepaskan cincin jiwanya, namun dia dapat dengan mudah membantu Tang Wulin dalam mencapai kemenangan. Memang benar bahwa Tang Wulin dan Gu Yue telah menarik dukungan dari teleportasi spasial sejak awal kompetisi sebelumnya. Mereka meluncurkan serangkaian taktik pertempuran. Salah satu langkah paling penting adalah ketika Hua Lantang hendak mengenakan baju perangnya, Gu Yue membawanya keluar dari posisinya dengan paksa. Baru saat itulah Tang Wulin dapat menggunakan rumput Blue Silver untuk mengikat sekitar baju perang dan mencegahnya mencapai Hua Lantang. Jika Hua Lantang memiliki perangkat tambahan yang disediakan oleh kami baju tempur, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah bahkan dengan garis keturunannya ditekan. Orang-orang dari Akademi Shrek benar-benar licik. Dai Yuner berbicara dengan kesal. Long Yue terkikik. Itu tidak licik. Itu taktik pertempuran. Taktik adalah bagian dari keterampilan seseorang. Shrek Academy pantas reputasinya sebagai akademi nomor 1 di benua ini dengan rahasia batinnya yang mendalam. Saya benar-benar ingin melihat sejauh mana mereka bisa melangkah. Hua Lantang diangkat dari panggung kompetisi dengan tandu setelah ia diberi bantuan darurat. Dia menderita cedera parah, tetapi hidupnya tidak dalam kondisi kritis. Sternum dan 8 tulang rusuknya patah, dan organ-organ dalamnya juga terluka. Dia butuh waktu untuk pulih. Tang Wulin telah mengendalikan diri ketika ia menyerang lawannya. Itu hanya cukup baik untuk mempengaruhi pertandingan grup mereka yang akan datang, tetapi tidak cukup untuk benar-benar membahayakan Hua Lantang. Mereka adalah utusan benua Douluo. Meskipun aturan kompetisi tidak akan menghukumnya, dia tidak pernah bisa benar-benar membunuh lawan. Ini hanya sebuah kompetisi. Kemenangan Tang Wulin dan Gu Yue tidak diragukan lagi meningkatkan moral orang-orang Akademi Shrek. Jadi bagaimana jika lawan memiliki baju perang? Tuan baju tempur satu kata masih memiliki kelemahan mereka sendiri. Justru karena baju perang mereka tidak sepenuhnya menyatu ke tubuh mereka, yang membuatnya menjadi masalah bagi mereka untuk mengenakannya. Jika seseorang bisa mengambil kesempatan seperti itu, maka itu akan menjadi strategi pertempuran sederhana. Hampir semua master jiwa akan memiliki tingkat ketergantungan tertentu pada baju besi mereka setelah mereka menyelesaikannya. Ini adalah situasi yang tak terhindarkan, tetapi juga merupakan peluang bagi orang lain untuk mengeksploitasi. Selama pertempuran yang intens, jika lawan melumpuhkan armor perang mereka, maka master armor tempur pasti akan menderita dari pukulan emosional yang besar tanpa penguatan armor. Tang Wulin dan Gu Yue memanfaatkan ini. Strateginya sederhana dan langsung, namun sangat efektif. Meskipun lawan akan menjadi bijak setelah mereka menggunakan taktik ini sekali, tapi itu sudah cukup dalam pertandingan 2 lawan 2. Hanya pasangan Hua Lantang dan Ye Zi yang benar-benar mampu mengancam mereka. Tentu saja, ada juga Yuanen Yehui dan Xie Xie. Tidak sampai putaran pertandingan berikutnya telah dimulai, para penonton mulai bereaksi terhadap situasi. Mereka tidak menyebabkan keributan, tetapi banyak yang saling berbisik. Jika dulu karena kecerobohan, lalu bagaimana 2 kali?
Monster Academy telah kalah dalam pertandingan 1-1, dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, mereka kalah dari lawan yang sama lagi dalam pertandingan 2-2. Gambar Tang Wulin di mata penonton tiba-tiba berubah. Pemuda yang datang dari Akademi Shrek memiliki kekuatan yang terlalu dalam untuk bisa dipahami dalam hati mereka. Betapa mengerikannya dia bahwa bahkan para siswa Monster Academy tidak bisa bertahan lama di tangannya. Kompetisi berlanjut, tetapi Fanger hanya duduk di sana karena dia sudah terlalu terkejut untuk melanjutkan komentarnya di pertandingan lain. Dia awalnya datang hanya untuk pertandingan Tang Wulin hari ini. Dia menonton rekaman pertandingan berulang-ulang, berharap dia bisa memperhatikan setiap detail. Setiap serat dari dirinya terguncang ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah berbalik untuk melihat ke arah Ye Zi. Selain itu, sisik di tubuhnya berubah menjadi permukaan cermin. Ini adalah keputusan taktis yang tidak bisa dibandingkan. Dia tidak fokus pada lawan di depannya ketika dia menghadapi serangan yang kuat dari Dragon Wolf Perish Clutch. Dia berbalik untuk mengganggu amplifikasi. Ini menunjukkan kepercayaan mutlaknya pada pembelaannya tanpa keraguan sedikit pun. Tunggu, mata yang berubah menjadi ungu dalam sekejap. Apa tatapan itu yang menyembur dengan cahaya ungu samar? Apakah itu mata setan ungu Tang Sekte? Teknik Tang Sekte memiliki pengaruh besar di benua Dou Luo dan benua Bintang Luo. Faktanya, lingkup pengaruh mereka di benua Bintang Luo jauh melebihi benua Dou Luo. Ada sangat sedikit orang yang mampu bergabung dengan Sekte Tang. Dengan demikian, Fanger bisa mengidentifikasi mata setan ungu Tang Wulin dalam waktu singkat. Jadi ternyata dia menggunakan Purple Demon Eyes untuk mengganggu peningkatan yang disediakan oleh Seven Treasures Glaze Pagoda untuk menaklukkan musuh dan meraih kemenangan. Semuanya, mulai dari dapat memprediksi pergerakan musuh sejak awal, menggunakan strategi untuk membatasi armor pertempuran sesudahnya, hingga mengganggu penguatan pada akhirnya dilakukan oleh seorang pemuda berusia 15 tahun. Seberapa hebat keahlian taktis dan pengalaman tempurnya. Selain itu, Fanger dapat melihat dari replay gerak lambat bahwa ekspresi Tang Wulin sangat tenang dari awal hingga akhir. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Matanya bahkan dipenuhi dengan keyakinan dan tekad selama ini. Dapat dikatakan bahwa dia berada di bawah asumsi bahwa dia pasti akan memenangkan pertandingan ini dari awal hingga akhir. Percaya juga kekuatan, dan ini datang dari siswa Shrek Academy. Dia memiliki kekuatan yang kuat. Tang Wulin, berapa batasanmu? Mungkinkah kita benar-benar tidak memiliki seorang pun yang menghalangi kemajuan Anda? Atau apakah hanya pemimpin 8 Raja Surgawi, Raja Naga Long Yue, yang bisa menghentikanmu untuk bergerak maju? Jika Anda benar-benar datang ke tahap itu, maka Anda telah menang. Tentu saja, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Fanger. Dia sudah kembali ke ruang tunggu dengan tenang. Pertandingan teman-temannya belum berakhir, jadi dia akan menunggu mereka selesai. Pada saat yang sama, ia juga bisa mengamati situasi untuk pertandingan mendatang. Dia sangat puas dengan penampilannya di kompetisi, tetapi itu tidak membuatnya bangga atau sombong. Dia mengerti lebih jelas daripada orang lain bahwa setelah diperiksa lebih dekat, kemenangannya dalam pertandingan ini menjadi lebih mudah karena penindasan garis keturunannya ke Hua Lantang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Roh 5 Cincin begitu sederhana? Bab 639. Hua Lantang adalah Raja Roh Monster Academy. Dia bukan penguasa jiwa biasa. Jika garis keturunannya tidak ditekan, dia akan mampu melepaskan sepenuhnya kekuatannya, dan mengalahkannya akan jauh lebih sulit. Ini bahkan sebelum baju perangnya diperhitungkan. Sudut bibir Tang Wulin tersenyum. Akan lebih bagus jika setiap siswa Monster Academy memiliki jiwa bela diri tipe naga. Dia bertanya-tanya apakah orang yang bernama Long Yue memiliki jiwa bela diri yang terkait dengan naga. Gu Yue mendorongnya dengan lembut. Jangan ambil risiko. Tang Wulin terkejut. Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Mungkinkah Anda terampil membaca pikiran? Gu Yue terkikik. Ini bukan membaca pikiran. Itu karena saya mengerti Anda dengan baik. Baiklah, saksikan kompetisi. Yue Zhengyu dan rekannya akan memasuki arena.
Ya, Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan memasuki arena untuk pertandingan berikut. Mereka berpartisipasi dalam 2 lawan 2 round robin seperti Tang Wulin dan Gu Yue. Ancaman terbesar bagi pasukan mereka tidak diragukan lagi adalah pasangan Yang Long Yue dan Dai Yuner. Mereka tidak saling bertemu selama putaran pertama, tetapi mungkin mereka akan melakukannya nanti di kompetisi. Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu tidak stabil seperti Tang Wulin dan Gu Yue. Keduanya berjalan ke bagian bawah panggung. Yue Zhengyu mengulurkan tangannya dan meraih lengan Su Xiaoyan. Dia menyentuh ujung kakinya ke tanah, dan dia mengudara. Keduanya melompat ke panggung kompetisi. Lawan mereka adalah sepasang pria yang terlihat persis sama. Mereka tinggi dan berotot. Sekali pandang dan terlihat jelas bahwa orang-orang ini adalah penguasa jiwa tipe kekuatan. Yue Zhengyu membisikkan sesuatu di telinga Su Xiaoyan dengan lembut. Su Xiaoyan mengangguk sebagai jawaban. Dalam pertandingan berikut, sepasang siswa Shrek Academy akan muncul di tempat kejadian. Nama mereka adalah Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan. Yue Zhengyu berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 sebelumnya. Pertempuran dalam pertarungannya sangat luar biasa, dan jiwa bela dirinya juga sangat langka, jiwa bela diri tingkat atas, malaikat suci. Dengan basis budidaya 4 cincin, dia agak kuat dan cukup beruntung tidak menghadapi lawan yang sangat terampil selama pertandingan 1 lawan 1. Jadi, kita belum benar-benar menentukan batas kekuatannya. Fanger sudah mendapatkan kembali ketenangannya setelah analisisnya tentang pertandingan Tang Wulin dan Gu Yue sebelumnya. Dia berencana untuk terus mempelajarinya nanti karena kasus khusus Tang Wulin. Pada saat itu, Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan memasuki arena. Tidak ada kemungkinan bahwa ada pussover di turnamen round robin. Lawan mereka akan selalu cukup terampil sehingga pertandingan akan layak dikomentari. Kontestan Su Xiaoyan jarang menyerang selama pertandingan 2 lawan 2 sebelumnya. Menurut analisis kami, ia haruslah seorang guru jiwa tipe kontrol dengan alat jiwa bela diri yang mirip dengan staf sihir. Dia jarang menampilkan sepenuhnya kemampuannya, dan dia memiliki basis budidaya 4 cincin. Selanjutnya, mari kita lihat lawan mereka. Mereka bertempur melawan saudara-saudara Lei Xing dan Lei Tian. Secara kebetulan, saya berkenalan dengan keduanya, itulah sebabnya saya memahaminya dengan baik. Baik Lei Xing dan Lei Tian berusia 20 tahun ini, jadi mereka hanya dalam batas usia yang berpartisipasi. Kekuatan jiwa mereka berada di peringkat 45, tetapi baju perang mereka belum sepenuhnya selesai. Itu sebabnya mereka tidak benar-benar penguasa baju zirah satu kata. Jiwa bela diri saudara-saudara ini juga persis sama. Mereka adalah Heavenly Thunder Access. Selain itu, karena mereka kembar yang tumbuh bersama sejak bayi, mereka dapat bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Duel ini akan mengadu kekuatan melawan kekuatan. Pertandingan akan segera dimulai, jadi mari kita tunggu dan lihat. Saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian sudah berlari maju dengan langkah cepat di panggung kompetisi dengan ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun mereka terlalu percaya diri dalam kemampuan mereka, reputasi Shrek Academy telah membangun selama beberapa hari terakhir. Tang Wulin telah mengalahkan Sumo, kemudian ia mengalahkan Hua Lantang dan Ye Zi dalam pertandingan 2 lawan 2, dengan demikian sangat meningkatkan prestise seluruh badan siswa Akademi Shrek. Sungguh sial bagi mereka untuk menghadapi sepasang lawan seperti itu di pertandingan pertama turnamen round robin. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Mereka yang mampu memasuki turnamen round robin memiliki rahasia mereka sendiri. Tujuan mereka adalah untuk memenangkan pertandingan ini dan maju ke 16 terakhir dari kategori 2 Aksin 2. Mulailah kompetisi. Saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian mengangkat tangan kanan mereka secara bersamaan atas pengumuman hakim. 2 aliran arus listrik naik bersamaan dengan cincin jiwa di bawah kaki mereka. Cincin jiwa kedua saudara itu persis sama, dengan 2 cincin kuning dan 2 ungu masing-masing. Petir ungu kebiruan berkilauan di tangan kanan mereka ketika satu kapak pertempuran muncul di genggaman setiap orang. Setiap kapak perang memiliki pegangan pendek dan panjangnya sekitar 3 meter.
Pegangan dan kepalanya sama panjang. Garis-garis pola petir ungu kebiruan berkilauan di kepala kapak dan itu memancarkan aura yang merusak. Jiwa bela diri seperti itu tampaknya paling cocok untuk pertarungan jarak dekat, tetapi pada kenyataannya, apakah itu benar-benar tujuannya? The Heavenly Thunder Access di tangan mereka jatuh bersamaan. Cincin jiwa pertama mereka bersinar ketika dua kilat menyambar Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan dalam sekejap. Kecepatan petir itu terlalu cepat. Selain itu, bagian paling berbahaya dari petir adalah kekuatan ledakannya, yang bahkan lebih mengesankan daripada atribut api. Saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, Yue Zhengyu meluruskan tubuhnya dan dia sudah menempatkan dirinya di depan Su Xiaoyan. Jiwa bela dirinya dilepaskan sementara 4 cincin jiwanya ungu bersinar cerah. Sayap di belakang punggungnya kemudian menyebar. Aliran cahaya keemasan turun dari langit dan menerangi tubuhnya. Itu adalah cahaya suci. Dua lapisan petir menghilang seperti lembu tanah liat yang jatuh ke laut setelah itu berlari ke cahaya suci. Sayap di belakang punggung Yue Zhengyu mengepak sekali. Dengan sedikit lebih dari satu flash, dia telah melewati setengah dari tahap kompetisi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan Saint Sword disulap ke dalamnya saat cincin jiwa keduanya berkilau. Cahaya suci yang sangat kuat. Bahkan dengan jiwa bela diri dengan kekuatan ledakan besar seperti Heavenly Thunder Axe, kilatnya padam di dalam cahaya suci. Fanger membuat komentar dengan presisi. Saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian juga terkejut. Yue Zhengyu terlalu cepat. Akselerasi instan yang dihasilkan dari sepasang sayapnya membuatnya tampak seolah-olah dia benar-benar berteleportasi. Kedua bersaudara disinkronkan satu sama lain ketika Heavenly Thunder Access terangkat tinggi di tangan mereka jatuh bersamaan. Kali ini mereka menggunakan cincin jiwa ketiga mereka. Dua garis cahaya ungu kebiruan tiba-tiba bersinar di permukaan Heavenly Thunder Access. Petir berputar kembali dan menutupi tubuh mereka dalam sekejap. Permukaan kulit mereka langsung berubah menjadi ungu kebiruan. Saudara kembar yang sudah sangat kuat dan kekar sepertinya melepaskan lapisan baju tempur seperti petir ke tubuh mereka secara bersamaan. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga mereka, kepemilikan guntur surgawi. Tidak hanya itu, mereka membuang aliran cahaya ke punggung mereka. Lampu-lampu ini menyatu dengan cepat dan melindungi sisi kanan tubuh mereka. Ini adalah baju perang mereka. Keduanya memiliki total 3 potong baju besi masing-masing, termasuk cuiras, sebuah pauldron dan vambres. Sudut bibir Yue Zhengyu bergerak-gerak. Dia berpikir dalam hatinya, apakah ada kebutuhan untuk melangkah sejauh itu? Pertandingan baru saja dimulai. Apakah benar-benar penting bagi Anda berdua untuk melepaskan armor tempur Anda? Ini semua salah kapten. Lawan-lawan ini sangat takut mereka lari dari bayang-bayang mereka sendiri, namun mengapa saya yang kurang beruntung? Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, tetapi Yue Zhengyu sudah tiba sebelum saudara kembar. Pedang suci di tangannya menebas. Anehnya, pedang Yue Zhengyu tidak menebas ke arah saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian, tetapi di antara mereka. Pedangnya tampak sangat sederhana, tetapi elemen cahaya tebal itu dikombinasikan dengan cahaya suci sebelum meledak dalam sekejap. Cahaya yang menyilaukan begitu cerah sehingga saudara-saudara Lei tidak bisa tidak menyipitkan mata. Heavenly Thunder Access di tangan mereka menebas ke arah Yue Zhengyu dari kedua sisi. Kemampuan bertarung saudara itu sangat ditingkatkan dengan penguatan kepemilikan guntur surgawi dan penambahan perlengkapan perang. Mereka bahkan mampu melawan Raja Roh 5 Cincin. Selain itu, fitur khusus utama dari atribut guntur adalah kekuatan ledakannya. Jika itu sepenuhnya dilepaskan, semua akan terpesona, terlepas dari kekuatan atribut lawan. Namun, sesuatu yang benar-benar di luar harapan mereka terjadi. Pedang Yue Zhengyu tampaknya menebas di tempat kosong, tetapi pusaran tiba-tiba muncul di antara saudara-saudara dengan cara yang mengerikan. Hisap membuat tubuh mereka bergoyang sekali. Heavenly Thunder Access masih menebas ke arah Yue Zhengyu tetapi kecepatan mereka melambat setengahnya. Bab 640. Sayap di punggung Yue Zhengyu bersinar terang ketika aura sucinya yang kuat berubah menjadi kekuatan sombong yang menjerat kedua orang itu.
Jiwa bela dirinya dapat digambarkan lebih tepat sebagai atribut suci, tetapi tidak ringan. Itu lebih intens jika dibandingkan dengan elemen cahaya. Saudara-saudara Lei ditekan oleh Yang Mulia, kecepatan mereka segera melambat setengahnya. Yue Zhenyu bergoyang seperti hantu mengambil kesempatan untuk melahirkan di antara dua saudara. Dia berhasil menghindari kedua Heavenly Thunder Access tanpa kesulitan. Secara bersamaan, dia mengangkat Saint Sword di tangannya dengan lembut dan menusuk ketiak kanan Lei Tian. Dia tidak menggunakan kemampuan tempurnya untuk melawan atau melawan dengan paksa, tetapi dia mengadopsi sedikit trik. Ini adalah teknik Sekte Tang yang dikenal sebagai Ghost Shadow membingungkan Trek. Fanger hampir berteriak. Penonton terkejut setelah mendengar teknik Tang Sek. Mungkinkah siswa Akademi Shrek ini yang datang dari Doulo benua menjadi murid Tang Sekte juga? Tak perlu dikatakan, Yue Zhenyu pasti menampilkan Ghost Shadow Perplexing Trek. Gerakannya tanpa cacat. Secara kebetulan, ketika dia melewati saudara kembar, sayap di punggungnya mendorong kedua sisi dan menghancurkan bahu mereka dengan bijaksana. Dampaknya bertahan untuk sementara waktu. Saint energi di sayapnya bertabrakan dengan energi guntur di guntur surgawi memiliki tubuh saudara kembar. Dampak tabrakan itu tidak kuat, tapi itu membuat mereka tersandung. Sementara itu, tidak ada yang melihat cincin jiwa emas muncul di tanah diam-diam tidak jauh dari kaki Lei Xing. Lei Xing tidak memperhatikannya meskipun itu tidak tertutupi kakinya. Ketika dia kehilangan pijakan setelah tabrakan, dia tidak sengaja melangkah ke cincin jiwa emas. Segera, belenggu emas melonjak dari bawah kakinya dan mengikatnya dengan erat. Cahaya kilat dan kepemilikan guntur surgawi dianggap tidak berguna pada saat ini. Tidak ada cara untuk menghentikan serangan belenggu emas. Ini. Penonton termasuk Fanger menemukan penambahan staf bintang yang mempesona di tangan Su Xiaoyan. Dia berdiri di sisi yang jauh seolah-olah dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan. Staf bintang berkelip-kelip dengan kecemerlangan yang mempesona. Dia adalah orang yang telah merilis Starwell Sackless. Lei Xing merasakan pengencangan di sekujur tubuhnya yang hampir tidak bisa ia gerakkan. Dia mendesak kekuatan jiwanya dengan putus asa dalam upayanya untuk berjuang bebas, tetapi belenggu itu terlalu kuat untuknya. Lei Tian terhuyung-huyung saat Saint Sword menusuk ketiaknya. Dia buru-buru berbalik ke sampingnya mengayunkan Heavenly Thunder Axe di tangannya. Bersamaan dengan itu, nalurinya dialihkan ke daerah di bawah kakinya. Sesuatu telah terjadi pada kakak laki-lakinya. Dia berharap bahwa tidak ada keterampilan jiwa kontrol yang sama di bawah kakinya. Satu langkah ceroboh mungkin bisa menyebabkan hilangnya pertempuran antara pusat-pusat kekuatan. Selain itu, kekuatan Lei Tian lebih lemah dari kekuatan Yue Zhenyu. Yue Zhenyu berbisik kepada Su Xiaoyan sebelumnya untuk memenangkan pertarungan dengan cepat dan tegas. Karena lawan mereka kembar, Yue Zhenyu dan Su Xiaoyan akan berada dalam banyak masalah jika lawan mereka memiliki kemampuan fusi jiwa bela diri. Heavenly Thunder Axe dan Saint Sword bertabrakan. Selama sepersekian detik, Lei Tian menemukan bahwa kapak perang yang dia keluarkan tidak memotong apapun. Pedang suci telah menghilang selama tabrakan. Namun, Saint Sword muncul kembali pada saat berikutnya dan menusuk pinggangnya. Yue Zhenyu memanfaatkan trik pertempuran. Musuh melihat senjata di tangannya sehingga mudah untuk menipu musuh agar berpikir itu adalah senjata sungguhan. Di sisi lain, kekuatan jiwa seseorang akan berkurang setiap kali seseorang meluncurkan keterampilan jiwa dalam pertempuran yang sebenarnya. Sangat sedikit orang yang akan meluncurkan semua jenis keterampilan jiwa tipe senjata berulang kali karena akan membutuhkan waktu lama untuk meluncurkan satu saja. Lei Tian yang terganggu, tidak diragukan lagi, membuat kesalahan seperti itu. Yue Zhenyu mengambil keuntungan dari titik buta lawannya yang diungkapkan Lei Tian ketika dia menggunakan Heavenly Thunder Axe-nya. The Saint Sword menghilang, lalu muncul kembali untuk memanfaatkan pembukaan dan menusuk langsung ke ketiak Lei Tian. Ketiak Lei Tian di sisi ini tidak dilindungi oleh baju perang. Meskipun pertahanan Heavenly Thunder Possession agak mengesankan, kekuatan suci Saint Sword masih berhasil menembus celah. Energi panas yang membakar mengalir ke tubuh Lei Tian di saat berikutnya.
Lei Tian mengeluarkan ham teredam. Kepemilikan guntur surgawi yang mengelilingi seluruh tubuhnya segera rusak. Detik berikutnya, tubuhnya terbakar dalam api emas. Tubuh Yue Zhengyu berputar dengan cepat. Sepasang sayap berbulunya mengepak 7 kali terus-menerus dengan kecepatan kilat. Setiap flap membawanya lebih tinggi dari tanah. Mengepakkan sayapnya membuat api di tubuh Lei Tian terbakar lebih intens. Dengan kepakan sayapnya yang terakhir, Lei Tian terpesona. Aura Yue Zhengyu terangkat ke puncaknya setelah putaran kecepatan tinggi. Tangannya menggenggam Sein Sword saat dia turun dari langit. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya bersinar cerah ketika dia tiba-tiba membuat tebasan. Langit tampak terbuka pada saat ini. Sinar cahaya keemasan menyilaukan melintas dari langit dan masuk ke Sein Sword dengan kekuatan tak tertandingi yang memotong ke bahu Lei Xing. Dia bisa memilih untuk menyerang bahu Lei Xing yang tidak bersenjata, tetapi Yue Zhengyu memilih sisi dengan baju besi pertempuran sebagai gantinya. Saat ketika dia ditebas oleh pedang dan diikat oleh belenggu Starwell, Lei Xing telah kehilangan semua tanggapan saat dia berubah menjadi warna emas. Pertandingan telah berakhir. Suara gelisah hakim bergema. Meskipun tidak ada aturan atau peraturan dalam menentukan tingkat pertempuran pada pertandingan 2 lawan 2 ini, hakim harus melindungi para kontestan sebaik mungkin ketika kemenangan atau kekalahan terjadi. Pedang suci di tangan Yue Zhengyu melambai sekali. Cahaya keemasan di tubuh Lei Xing dibimbing pergi segera meninggalkan tubuhnya yang hangus terbaring di tanah. Jika pedang itu menebas bahu Lei Xing yang tidak bersenjata sekarang, hasilnya akan sangat berbeda sekarang. Yue Zhengyu merentangkan sayapnya saat dia menyentuh tanah perlahan. Pedang suci di tangannya telah menghilang. Dia meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya bersama-sama, lalu dia melambai pada Su Xiaoyan di kejauhan. Su Xiaoyan membalas senyum yang menyenangkan. Pertempuran telah berakhir. Itu adalah kemenangan. Akademi Shrek telah menang lagi. Ini bukan kemenangan penindasan absolut. Saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian sudah menunjukkan kelemahan mereka sejak awal. Mereka tidak menggunakan serangan tipe paling eksplosif mereka. Serangan mereka terlalu konservatif. Kemampuan tempur Yue Zhengyu sangat kuat sementara keahlian tempurnya tajam. Rekannya bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia menyerang hanya sekali, itu sudah cukup untuk mengamankan kemenangan. Keterampilan jiwa tipe kontrolnya memang menakutkan, komentar Fanger dengan kagum. Tidak ada banyak ketegangan di pertandingan ini. Tingkat jiwa bela diri malaikat suci Yue Zhengyu melebihi Heavenly Thunder Axe sejauh ini. Selain itu, kehebatannya dalam pertempuran membuat pertandingan sepihak. Wajah Tang Wulin menunjukkan cahaya redup. Dia tersenyum karena Zhengyu juga mengalami kemajuan. Bahkan, semua orang mengalami kemajuan dengan sangat baik. Mereka adalah sahabat satu sama lain, tetapi juga saingan satu sama lain pada saat yang sama. Yue Zhengyu kembali ke Su Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya dan memberinya 5 tos. Mereka tersenyum ketika mereka saling memandang dan turun dari panggung. Bagaimana Shrek menjadi begitu kuat? Seluruh hadirin memiliki pemikiran yang sama. 2 pertandingan berturut-turut memungkinkan kontestan Akademi Shrek untuk menunjukkan kemampuan luar biasa mereka yang menekan lawan mereka sampai mereka tidak dapat melakukan serangan balik. Lawan mereka di pertandingan kedua, khususnya, benar-benar ditekan selama pertandingan. Jika bukan karena belas kasih Yue Zhengyu, saudara-saudara Lei akan menjadi mayat sekarang. Kakak. Siswa A Monster Academy berdiri dengan ekspresi serius saat dia melihat ke arah Long Yue. Long Yue tersenyum dengan sadar dan melambaikan tangannya pada siswa itu. Semakin tinggi kamu, semakin keras kamu jatuh. Jangan khawatir, tenanglah. Saya juga berharap untuk melihat seberapa jauh para siswa Akademi Shrek ini bisa pergi. Tidakkah kamu berpikir bahwa kompetisi semakin mengasyikkan karena lawan seperti itu? Bersambung.